Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Hari ini adalah pemaparan tentang rencana tidak lanjut permainan tradisional Gobak Sodor dalam PKG PJOK 2024. Jadi dalam hal ini saya sebagai peserta itu untuk membuat tidak lanjut bagaimana rencana yang akan dibuat di sekolah. Baiklah, di sini saya sendiri di kelas 8 PKG PJOK 2008 Kabupaten Karimun. Fasilitator kami namanya Muhammad Fadli dan saya sendiri peserta Muhammad Hafiz. Baiklah, pendahuluan pengertian PJOK yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahui adalah pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Tujuan PJOK itu meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan mental melalui berbagai aktivitas fisik dan permainan. Yang ketiga, fokus materi. Dalam materi ini yang saya ambil sendiri yaitu tentang permainan tradisional Gobak Sodor sebagai besar dari pembelajaran PJOK. Jadi dalam buku PJOK ataupun dalam materi PJOK itu mempunyai namanya permainan tradisional atau permainan kecil. Baik, latar belakang kita lihat di gambar. Inilah permainan Gobak Sodor. Permainan tradisional Gobak Sodor adalah salah satu permainan yang kaya akan nilai budaya lokal, meningkatkan keberkembangan teknologi dan budaya modern, menyebabkan banyak anak muda yang melupakan permainan tradisional. Yang ketiga, pelestarian budaya melalui permainan tradisional penting untuk memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda. Jadi di sini Gobak Sodor adalah permainan yang kaya nilai budaya, ya, nilai budaya yang banyak, ya. Banyak pemain tradisional yang kita yang lupakan seperti engklek, main canang, main apa itu bu, congkak, main sembunyi bom. Mungkin banyak pemain tradisional yang kita lupakan pada saat ini. Yang selanjutnya ini yaitu meningkatkan perkembangan teknologi budaya modern. Jadi anak-anak sekarang tuh tahunya mainnya gadget, ya, mainnya game Free Fire, PUBG, dan main HP. Jadi melupakan itu, anak-anak melupakan tentang permainan tradisional ini. Jadi kita inilah yang mengembangkan apa sih permainan tradisional itu. Ini loh, melestarikan budaya melalui permainan tradisional. Jadi kita memperkenalkan kembali warisan budaya nenek moyang kita, yaitu tentang namanya Gobak Sodor, engklek dan sebagainya. Oke, di sini kami membuat tujuan program Ibu, Pak, meningkatkan kesadaran budaya, memperkenalkan kembali permainan Gobak Sodor kepada masyarakat dan anak-anak. Jadi di sini kita memperkenalkan kembali permainan ini. Ya, yang kedua, memperkembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pemain. Jadi di sini mempunyai kerjasama yang membagi 2 kelompok ataupun membuat 4 orang. Disinilah kita kerjasama tim dalam suatu permainan. Yang ketiga, membangun rasa kebersamaan, mempererat hubungan sosial antara individu dan masyarakat. Jadi di sini dengan Gobak Sodor ini, jadi anak-anak tuh bisa mengimplementasikan kepada masyarakat atau orang tuanya. Bu, ibu pernah tak main Gobak Sodor dulu? Di sini kita memperkenalkan kembali permainan ini. Yang keempat, mempertahankan tradisi lokal, menjaga agar permainan tradisional tetap hidup dalam budaya masyarakat. Itu tadi. Jadi anak-anak udah tahu, main goli dia udah pernah, main engklek udah pernah, main Gobak Sodor tidak jarang, memang tidak tahu. Di sinilah kita belajar. Oh, ini Gobak Sodor rupanya. Jadi dia menceritakan kepada orang tuanya juga menceritakan kepada anak-anaknya. Dulu ibu pernah main ini, dulu ibu pernah main ini.
Selanjutnya, langkah-langkah yang kita harapkan. Yang pertama itu identifikasi komunitas dan sekolah yang tertarik untuk terlibat. Terbentuknya kelompok yang nantinya telah pernah terlibat gerobak sodor. Jadi di sini kita bekerjasama di komunitas belajar ataupun di SD Negeri 03 Merabat ini untuk membuat suatu kelompok ataupun tentang menghidupkan kembali budaya tradisional permainan gerobak sodor ini. Yang kedua, sosialisasikan dan pelatihan permainan gerobak sodor kepada peserta. Jadi diharapkan peserta memahami aturan-aturan permainan ini. Jadi anak-anak tahu, anak-anak lebih mengerti bagaimana sih cara bermain, bagaimana sih teknik-tekniknya, bagaimana cara-caranya untuk bisa menang. Disinilah kekompakannya yang harus dijaga. Yang ketiga, melaksanakan turnamen gerobak sodor untuk meningkatkan keterlibatan. Jadi di sini kita membuat turnamen antar kelas, boleh antar kelas ataupun per kelompok. Ya, gerobak sodor itu biar seru, kita buat kompetisi. Biar anak-anak lebih minat dan menarik dalam permainan ini. Yang keempat, penyusunan dokumentasi dan materi digital. Jadi dalam permainan ini kita bisa videokan, kita bisa foto, kita sebarkan, ataupun kita buat event. Sekolah sini buat event gerobak sodor antar sekolah, boleh Bu. Jadi disinilah kita memperluas budaya yang telah hilang. Gimana sih cara permainan gerobak sodor ini? Oke, selanjutnya inilah struktur program yang kami buat. Koordinator program itu penanggung jawab untuk utama dan kegiatan di sini kepala sekolah dengan guru olahraga. Yang selanjutnya persyaratan pelatih. Orang yang berpotensi dalam mengerjakan program sodor ini biasanya guru olahraga juga, Bu. Dia bisa memberikan pengajaran tentang itu. Selanjutnya tim media dokumentasi bertanggung jawab dalam kegiatan. Jadi ini ada timnya, tim dokumentasi, memvideokan, memfotokan dan sebagainya. Yang keempat, peserta siswa, guru dan komunitas yang terlibat. Jadi tidak ada siswa, ada guru-guru, komunitas belajar, masyarakat boleh terlibat dalam ini. Jadi kita semuanya bisa menyatu, itu Bu ya. Oke, selanjutnya penyataan tentang kapasitas kelas. Jadi di sini jumlah peserta itu maksimal 20 orang per sesi pelatihan. Ini untuk latihannya Bu. Ya Bu, fasilitas yang tersedia lapangan terbuka, alat permainan gerobak sodor dan fasilitas pendukung lainnya. Keterampilan yang diajarkan adalah aturan permainan, strategi tim dan aspek budaya. Lanjut Pak. Rencana evaluasi. Oke Bapak Ibu, di sini rencana evaluasi proses mengukur tingkat partisipasi dalam pemahaman selama pelatihan. Jadi di sini kita buat pelatihan dulu. Ada tidak orang tuh ada tingkatan ataupun pengen ikut dalam permainan ini? Selanjutnya, evaluasi kinerja mengukur hasil kompetisi dan menghasilkan program meningkatkan minat terhadap kompetisi minat. Ini mengukur hasil yang telah kita kerjakan, keberhasilan program yang kita kerjakan, apakah sudah meningkat atau belum. Umpan baliknya itu kuesioner untuk mengetahui kepuasan dan sarana peserta. Jadi di sini kita akan membuat umpan balik untuk siswa. Apakah kalian sudah pernah main ini ataupun apakah kalian sudah asik dalam permainan ini? Seperti itulah kita membuat balik ini. Evaluasi dampak sosial mengamati dampak program terhadap hubungan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Jadi di sini lah Bu, yang kemarin yang tadi saya cakap, evaluasi dampak sosial itu anak-anak itu bisa menceritakan terhadap anak muridnya kepada orang tuanya tentang bagaimana Pak permainan tradisional gerobak sodor itu. Jadi orang tuanya mungkin lebih paham, ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Makanya situlah kita memaparkan seperti ini. Oke, inilah tantangan yang mungkin kita hadapi. Kurangnya minat dari generasi muda, kesulitan dalam menarik minat anak muda yang lebih terlihat oleh teknologi modern. Ini sih Bu, kurangnya minat generasi muda, kesulitan dalam menarik minat anak. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, terbatasnya anggaran dan fasilitas untuk menjalankan program di berbagai tempat. Kurangnya dukungan masyarakat, tidak semua pihak memahami pentingnya melestarikan permainan tradisional.
logistik, kesulitan dalam mengatur pelatihan, dan kondisi di banyak lokasi secara bersamaan. Itulah tantangan yang kita hadapi. Jadi anak kurang minat dalam permainan ini, mungkin ada yang malas lah main ini karena terbiasa dengan teknologi modern, yaitu namanya HP, gadget. Jadi dia tidak mengerti apa itu permainan tradisional. Lanjut, Pak. Oke, kesimpulan terakhir penutupan. Program ini akan dapat memberikan dampak positif dalam melaksanakan permainan tradisional berbasis sekaligus mempererat kepercayaan di masyarakat. Jadi kesimpulannya, semoga program yang kita buat ini, saya buat, bisa memberikan dampak positif terhadap orang tua, masyarakat di sini, sekitar kita, tentang oh ini permainan tradisional gerobak sodor, oh ini dia namanya permainan kecil. Jadi tidak hanya main HP yang seru, namun permainan tradisional yang kita selalu ada sejak kita kecil, kita lampirkan kembali. Oke, terima kasih pemaparan saya hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Semoga nanti kita bisa mengamalkan, atau kita bisa tingkatkan lagi, atau kita bisa rencanakan yang lebih matang lagi macam mana sih permainan tradisional itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.